Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nasta'inu ala muritin wa din wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wa sallallahu Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Alhamdulillah kita beri kesempatan lagi untuk bersama-sama membahas tentang sebuah ilmu nahwu. Dalam hal ini kita membahas tentang Alfiyah Ibnu Aqil. Dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar bab. Kemarin kita dari awal, sekarang kita akan belajar salah satu bab yang menjadi faktor penting kita membaca sebuah kitab, karena ini sering muncul, yaitu bab fa'il. Adapun bait yang dikemukakan oleh mu'alif yaitu al-fa'ilu alladzi kamarfu'ai ata zaidun muniran wajhuhu ni'mal fata. Yang dinamakan fa'il itu seperti dua isim yang dirofakan dalam contoh ata zaidun muniran wajhuhu. Dan di sini zaidun dan wajhuhu itu merupakan fa'il. Adapun ni'mal fata itu akan dijelaskan nanti dalam syarahnya. Di sini definisi yang kita tahu bahwa fi'il itu definisi fa'il itu datang setelah fi'il, atau dalam alfiyah disebutkan sebagai al-fa'ilu wa al-ismu musnadu ilaih, isim yang disandarkan kepada fi'il. Contohnya adapun isim yang soreh itu contohnya koma zaidun, dan yang makmul yaitu dalam contoh yu'jibani ang takuma. Di sini koma zaidun, koma fiil, zaidun fa'il, itu isim. Ketika contohnya diganti yu'jibani fiil, ang takuma itu fa'il, cuman bentuknya menggunakan an masdariyah atau makmul. Nah, adapun di sini keterangannya banyak, tapi ada beberapa atau yang ingin dijelaskan oleh pensyarah, yaitu disebutkan bahwa fi'il itu mempunyai syibhul fi'il, yang mempunyai yang keserupaan dengan, ada yang menyerupai fi'il tapi bentuknya bukan fi'il, dimana karena dia bisa merofakan isim setelahnya. Nah, pertama yaitu isim fa'il. Dalam contoh aqaimun zaidani, di sini aqaimun zaidani tidak ada fi'ilnya karena bentuknya di sini isim fa'il qaimun. Nah, tapi di sini itu menjadi syibhul fi'il, pengganti fi'il. Karena apa? Karena zaidani itu kedudukannya sebagai fa'il. Bagaimanapun juga kedudukannya zaidun itu sebagai fa'il, sehingga dirofakan walaupun tidak ada fi'ilnya, tapi diganti oleh qaimun oleh isim fa'il. Yang kedua yaitu sifat musyabbahah. Dalam contoh zaidun hasanun wajhuhu. Di sini wajhuhu, zaidun itu kedudukannya sebagai mubtada, hasanun itu sifat musyabbihah, di mana sifat musyabbih itu sifat yang tetap ada pada si pelaku. Contohnya di sini zaidun yang dimaksud. Hasanun itu siapa ya? Zaidunnya ini. Nah, zaidun memang wajahnya udah ganteng. Nah, wajhuhu itu dirofakan oleh hasanun sebagai sibul fi'il, serupa dengan fi'il. Jadi ada dua tadi, sekarang yang ketiga yaitu masdar. Dalam contoh ajibtu min durbi zaidun amron, saya kagum dengan pukulannya pukulan ajibtu min durbin, saya kaget dengan pukulan zaidun kepada amron. Nah, di sini zaidun itu kedudukannya sebagai fa'il, namun fi'ilnya berupa isim masdar. Dalam contoh tadi ajibtu min durbin, walaupun masdarnya dijarkan. Itu kata mu'alif itu dibolehkan. Selanjutnya isim fi'il, dan dalam contoh hayhatu akiku, hayhat
dan isim fiil itu isim yang mempunyai makna serupa dengan fiil. Selanjutnya dzaraf wa jar majrur. Ada dzaraf pertama. Contohnya Zaidun indaka abuhu. Di sini abuhu dirofakan atau menduduki kedudukan sebagai fa'il karena ada dzaraf sebelumnya yaitu indika. Di mana dzaraf ini kembali lagi menjadi sibul jumlah dari sibul menjadi sibul fi'il. Contohnya lagi fidari hulamahu. Nah, di sini merupakan contoh dari jar dan majrur. Fidari. Nah, di sini kedudukannya sebagai bukan jar majrur secara murni tapi berkedudukan sebagai pengganti fi'il atau sibul fi'il. Selanjutnya af'alu tafdil. Dalam contoh marartu bi afdoli abuhu. Afdoli itu asal katanya fadhola. Nah, tapi karena ditafdilkan dengan wazan af'ala menjadi bi afdoli, dan di sini bi afdoli itu bisa menjadi pengganti dari fi'il atau sibul fi'il, sehingga lafaz abuhu dalam contoh marartu bi afdoli abuhu kedudukan sebagai rofa yang dirofakan oleh af'alu tafdil tadi. Selanjutnya ada tadi dalam syairnya itu ni'mal fata, dan ni'ma di sini bukan sebagai pengganti dari fi'il, bukan merupakan sibul fi'il tapi merupakan fi'il, tapi fi'ilnya yang ghairu muttasharif, di mana fi'il ghairu muttasharif itu tidak ada perubahannya, cuma lafadznya cuma itu. Beda kalau yang muttasharif yang bisa ditasrif, contohnya kana yakunu, fa'ala yaf'ulu. Nah, ni'ma itu tidak apalah itu ndak ada. Selanjutnya wa ba'da fi'lin fa'ilun fa in dhahar fa huwa wa illa fa dhamirus tatar. Selanjutnya setelah fi'il itu fa'il itu kaidah dasarnya. Jika fa'ilnya jelas maka ya rofanya jelas, dirofakannya itu jelas. Tapi jika fa'ilnya itu tidak ada, tidak disebutkan, maka tetap diketahui bahwa dia itu fi'il tersebut punya fa'il tapi berupa isim dhamir yang mustatar, disembunyikan. Contohnya di sini koma zaidun. Dan zaidun ini fa'il yang dzahir yang jelas. Nah, di sini dijelaskan pula fala taqulu zaidani qoma wala zaidun gulamu qaimun wala zaidun qoma. Tidak boleh mengatakan zaidun qoma, itu tidak boleh, karena kaidah dasarnya setelah fi'il itu fa'il, ataupun fa'il itu harus ada setelah fi'il. Adapun zaidun qoma tetap diperbolehkan, tapi dengan menganggap bahwa zaidun itu bukan sebagai isim fa'il tapi mubtada. Sehingga maknanya zaidun utawi zaid, qoma itu ngadeg. Di sini fi'ilnya komanya itu tetap punya fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'il dari koma di sini dalam zaidun koma itu dhamir yang mustatar. Dhamirnya siapa? Huwa, yang kembali kepada zaidun itu diperbolehkan. Jadi perlu kita pahami lagi bahwa kata koma zaidun itu semuanya sudah jelas, karena setelah fi'il itu pasti fa'il. Adapun zaidun koma itu tetap boleh dengan anggapan bahwa zaidun kedudukan sebagai mubtada, bukan sebagai fa'il yang didahulukan. Adapun perselisihan itu tetap ada. Perselisihan nahwu yang utama itu yang paling masyhur, itu perbedaan pendapat antara ulama Bashrah dan ulama Kufah. Di mana ulama Bashrah itu mengatakan bahwa fi'il itu tidak boleh mendahului
fa'il itu tidak boleh mendahului fi'il, sehingga kata-kata zaidun koma itu tidak boleh menganggap zaidun sebagai fa'il. Adapun ulama Kufah itu memperbolehkan. Nah, di sini ulama Kufah itu memperbolehkan. Adapun perbedaan pendapat ini tidak masalah ketika kita dibenturkan dengan sebuah kalimat yang mufrad. Contohnya tadi zaidun koma itu tidak ada perselisihan tentang perbolehan tidak perbolehan. Kenapa? Karena Basra pun bisa mengatakan zaidun koma itu benar dengan anggapan zaidun sebagai mubtada. Nah, tapi akan sangat jelas perbedaan di antara Kufah dan Basra ini ketika fa'ilnya itu berupa isim tasniyah ataupun jamak. Dalam contoh zaidani koma contohnya. Dan ulama Kufah mengatakan bahwa zaidani koma itu boleh. Karena apa? Karena mereka berpedoman bahwa fa'il itu boleh mendahului fi'il. Adapun ulama Basra itu mengatakan tidak boleh karena prinsip mereka bahwa fa'il itu isnadu ilaih atau disandarkan kepada fi'il, jadi tidak boleh mendahului fi'ilnya. Adapun kata koma zaidani, jika mereka ingin mendahulukan fi'ilnya itu dengan harus menyertakan dhamir yang serupa dengan lafaz selanjutnya yang ulama Kufah dianggap sebagai fa'il. Jadi tidak boleh mengatakan koma zaidani, tapi ulama Basrah setuju jikalau komanya juga tasniyah, dhamir mustatar tasniyah, koma zaidani. Nah, itu mereka mengatakan boleh. Nah, perselisihan ini itu ya menjadi hal yang biasa dalam hal pengkajian sebuah ilmu, karena mereka mempunyai pemahaman yang luas dan contoh-contoh yang luas, karena memang ilmu itu berkembang dari zaman yang entah kapan ada ilmu, ada syair-syairnya dan kita dipelajari, ada yang mengatakan seperti A, ada yang mengatakan seperti B. Itu hal yang lumrah. Yang penting kita sekarang sudah mengetahui, jika mengetahui lafaz-lafaz tersebut itu sudah lebih paham apa kedudukannya dan bagaimana cara membacanya dan bagaimana juga cara mengartikannya. Mungkin cukup sekian, moga-moga ini menjadi bermanfaat bagi kita, menjadi sebuah amal bagi kita dalam hal thalabul ilmi. Sekian, wallahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.